Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minna salihan ma ataitana wa zidna min. Yaqul ma'alif rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina min barakatihi wa fuyudatihi wa nafahatihi ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam wafiyan li zawjatihi yahfazu laha haqqaha wala yansalaha sabiqu ahdiha. Pada part yang ketiga ini, dalam seni berinteraksi Nabi SAW dengan para istrinya, Musannaf memberikan judul bahwa Nabi SAW begitu totalitas, begitu loyal, begitu sempurna menyempurnakan hak-hak istrinya. Bahkan tidak pernah lupa terhadap kebaikannya selepas ia meninggal dunia. Nabi SAW sering sekali memuji, menyanjung Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dalam hidupnya. Dan juga selepas wafatnya. Jadi muji setelah wafat artinya semasa hidup juga muji gitu. Jangan kita alasan ntar aja kalau udah meninggal. Orang yang masih hidupnya nggak pernah kita puji. Pujian yang tidak pernah terkeluar dari lisan beliau yang mulia, yang sehebat itu, melebihi pujiannya kepada istri tercintanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau begitu bersemangat untuk menceritakan keutamaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan begitu agung posisi Sayyidah Khadijah di hati Nabi SAW. Bahkan ini terus berlangsung sampai beliau setelah meninggal dunia. Sampai setelah meninggal dunia Sayyidatina Khadijah. Insyaallah. Kenapa ini kitab harus kita baca pelan-pelan dan harus semuanya? Karena saya sendiri merasakan ada satu perubahan di kepala gitu, bahwa inilah akhlak Nabi SAW pertama gitu, kepada orang terdekatnya. Dan kita berharap dari perubahan yang mendasar ini bersama pasangan-pasangan kita semua, ini menjadi perubahan kita menyikapi anak, menyikapi tetangga, dan lain sebagainya. Agar menjadi reminder dan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa kita memberikan yang terbaik untuk pasangan kita yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kalaulah pasangan kita seumpama belum memberikan yang terbaik, lakukan saja yang terbaik. Jangan-jangan kita terhalang dari kebaikan mereka yang maksimal karena kita pun tidak dan belum maksimal kepada mereka. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi SAW seperti cemburunya aku kepada Sayyidah Khadijah. Padahal aku nggak pernah ketemu sama beliau. Coba, cemburu kan sama yang masih hidup gitu. Lihat berduaan, panas gitu kan. Pas gilirannya istri yang mana, panas. Ini enggak. Itu kan artinya Masya Allah. Nah, bersyukurlah kita yang sudah punya sifat ini kepada istri kita yang masih hidup. Sering kita puji, sering kita penuhi maunya, kita ingat-ingat kebaikannya. Alhamdulillah juga bagi al-fakir juga, aduh berat ngelupain perjuangan istri pertama, itu berat. Maka yang kita mohon sama Allah SWT agar Allah kasih taufik, satu. Yang kedua, yang Allah sudah kasih, Allah jaga
kebaikan-kebaikan ini. Karena aduh, kalau mau dibayar berapa itu kesusah payahan istri dalam mendampingi kita. Ya, maka agak heran aja gitu kalau ada laki tuh galak sama bini, nggak sayang, nggak menyebut kebaikannya, mengomentari kekurangannya. Ainahu min akhlaqin Nabi SAW. Gak usah dari akhlak Nabi lah. Kemana? Dari hati nurani dan sanubarinya. Satu hal yang mudah untuk dipahami sebetulnya. Kalau memang kita betul-betul menghendaki satu kebaikan hidup yang damai, nyaman, baik, dan berkah. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun dari istri Nabi SAW melebihi kepada Khadijah. Padahal aku nggak pernah ketemu. Walaupun nggak pernah ketemu, tapi Masya Allah, Nabi itu sering banget nyebut-nyebut Sayyidah Khadijah. Dan kadang-kadang beliau menyembelih kambing, lalu dipotong beberapa bagian, kemudian dikirim itu. Potongan-potongan daging itu kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Dan kadang aku ikut komen juga. Kenapa sih? Yang gak ada wanita lain aja di dunia selain Khadijah, Mas. Lalu Nabi SAW bercerita tentang jasa-jasa beliau. Dulu Khadijah itu punya jasa ini itu kepadaku. Dan keturunanku hanya ada dari Sayyidah Khadijah. Dari istrinya. Kalau dari budaknya adalah Maria Kiptiyah juga ada nanti. Nabi SAW tidak henti-hentinya menyebut kebaikannya, memujinya dengan sangat tinggi. Bahkan itu terus berlangsung selepas Sayyidah Khadijah wafat juga. Menyebut bahwa Sayyidah Khadijah itu wanita yang mulia, wanita yang cerdas, dan lain sebagainya. Semua anak Nabi SAW adalah dari Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, karena sungguhnya dia adalah dari budak perempuannya, pemberian dari Muqawqis ya, di Mesir, yang memberikan, menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah. Anak-anak beliau ada Sayyidina Qasim, ini yang lahir sebelum beliau diutus jadi nabi. Sayyidina Zainab, Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Ummu Kulthum, Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidina Abdullah yang dilahirkan selepas Nabi SAW diutus menjadi nabi. Nabi SAW tidak pernah menyebut nama Sayyidah Aisyah kecuali pasti memuji dengan sangat tinggi dan memintakan ampun untuk Allah, untuk istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, adalah kebiasaan Nabi SAW kalau sudah menyebut Khadijah, maka tidak akan bosan, tidak akan jemu memujinya dan beristighfar untuknya. Masya Allah, kalau kita nanti ada pasangan hidup kita, mendahului kita, maka kita sebut kebaikannya dan kita mintakan ampun. Maka kalau kita melihat kondisi manusia hari ini, kita akan menemukan hal yang sangat aneh. Itu tadi. Kita akan melihat ada orang yang istrinya wafat, lalu dia nikah dengan istri yang lain. Masya Allah. Lalu dia puji istri keduanya, istri selanjutnya, dan jelek-jelekin dulu itu. Kayak hidup di neraka sih. Ya. Atau kalau terjadi perceraian, maka akan gimana aja jelek-jelekin istri. Dan sungguhnya dia dulu hidup, wah menderita sekali. Dan diceraiin tuh karena emang, wah udah gak sabar lah, aduh. Bahasa orang sekarang udah kayak anak setan. Masya Allah.
tidak diingat dan tidak mengingat-ingat kecuali yang teringat keburukan dan kejelekannya. Padahal ukuran manusia adalah pada lisannya. Kalau yang keluar tuh buruk, emang orang buruk. Maka saya selalu bilang, kalau seorang suami suka jelek-jelekin istrinya, itu berarti suami itu nggak benar. Pimpinannya dia, masa jelek-jelekin makmumnya? Kalau ada orang tua sering mengeluhkan anaknya, berarti dia jadi orang tua yang nggak benar itu. Anaknya mah gimana orang tua kok? Masa orang tua nyalahin anak? Sama. Kalau ada guru jelek-jelekin murid, nyalahin murid, bilang murid hari ini beda, ya tandanya guru ini tidak berkualitas. Karena Nabi SAW kurang apa itu? Jahiliyahnya para sahabat pernah jelek-jelekin? Nggak pernah. Kenapa? Karena beliau adalah seorang guru yang sangat piawai. Di tangan Nabi SAW manusia-manusia paling durjana berubah. Nggak pernah. Tandanya beliau guru yang baik dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah-mudah nyalahin orang. Nanti kita ketemu orang-orang punya prinsip, orang itu langsung nilai, oh ini bapak nggak bener ini guru nggak bener ini suami nggak bener oh ini pimpinan nggak bener. Kenapa? Kalau orang tuh mimpin bener, maka semua tuh dengan izin Allah akan baik-baik saja. Begitulah Nabi SAW, seorang laki-laki yang hebat, benar, suci, bersih hatinya. Tidak ada yang keluar dari orang yang suci bersih seperti ini kecuali kalam-kalam, kecuali ucapan-ucapan yang menenteramkan, yang baik. Begitu sebaliknya, kalau orang itu sangat buruk, maka orang-orang yang paling berjasa baik dalam hidupnya pun tidak pernah keluar dari lisannya pujian terhadap mereka, bahkan yang keluar adalah cacian, makian, keburukan, hal-hal buruk yang mereka ingat. Padahal ya ngapain nikah kalau ternyata nggak bener kan gitu. Orang kan bertanya tuh, kalau seburuk itu masa bertahan 20 tahun sumpah. Nah, ada sebagian laki-laki hari ini, suami hari ini nggak pernah nyebut kebaikan istrinya sama sekali. Padahal istrinya punya banyak kebaikan. Minimal itulah dia menumpahkan syahwatnya, memenuhi syahwatnya gratis, nggak bayar, halal, jadi dapat pahala. Coba gara-gara itu terus hamil, gara-gara itu terus sakit, melahirkan, menyusui, ya Allah, udah cukup. Padahal Nabi SAW wajahnya akan berseri-seri kalau melihat istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, atau mendengar sesuatu yang mengingatkan beliau kepada istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau pernah berkata, saudari Sayyidatina Khadijah yang bernama Halah binti Khuwailid pernah minta izin untuk datang ke rumah Rasulullah SAW. Fa'arafa isti'dzana Khadijah, maka beliau ingat ini seperti suara minta izinnya Khadijah. Teringat lagi karena suaranya mirip banget. Farta'ali dzalik, maka beliau tuh betul-betul merasa gembira dengan kehadiran saudari perempuannya Sayyidatina Khadijah. Faqala Allahumma halah, lalu beliau berkata, ya Allah, halah ya, saya pikir istri saya Khadijah. Masya Allah, Khadijah udah nggak ada ya. Oh bukan, ya kan ini karena Sayyidah Aisyah kan udah nikah. Saya pikir Khadijah, Masya Allah, halah ternyata. Saya masih terbayang, terngiang. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, aku cemburu. Lalu aku bilang, kenapa sih nyebut nenek-nenek tua itu aja? Insya Allah. Udah giginya juga udah pada ompong, udah meninggal sekian waktu lainnya. Dan Allah kan udah ganti itu. Lebih seger segalanya dari nenek-nenek itu, Masya Allah. Merah wajah Nabi SAW. Masya Allah. Yang aku nggak pernah ngelihat Nabi semarah itu. Kecuali, atau wajah yang memerah, wajah yang begitu menggelisahkan,
kecuali wajah itu aku lihat saat beliau turun wahyu. Intinya ngerasa berat banget. Au indal makhilah, atau ketika ada awan gelap yang Nabi SAW takut kalau itu adalah awan turunnya azab. Masya Allah, kita ada awan tenang aja, geledek tenang aja. Lalu Nabi SAW menjelaskan, ma'abdalani Allahu khairan minha, selamanya Allah nggak akan pernah ganti yang lebih baik dari dia. Nah ini pemimpin, orang punya prinsip A B ya B, benar ya benar, salah ya benar. Sebodoh orang bicara apa, kita bicara hak. Nggak bisa melintir biar orang nggak sakit hati. Yang dia juga nyakitin hati, kan gitu. Kita bicara hak, bukan mau balas sakit hati, tapi kita bicara. Bagaimana mungkin dia bisa digantikan? Saat semua masih kafir, dia ya sendiri yang beriman kepadaku. Bisa digantiin? Udah nggak bisa. Masanya udah lewat. Saat orang mendustakan aku, dia yang membenarkan. Ketika semua orang belum membantuku, dia yang habis-habisan ngasih aku harta. Dan Allah ngasih aku keturunan darinya. Ketika istri-istriku yang lain tidak bisa memberikan keturunan. Faqalat Aisyah, "Walladzi batafika la tuqraba hadza illa bi khair." Kadang-kadang perlu juga shock terapi namanya. Sayyidah Aisyah selepas Nabi SAW begitu marah dan begitu tegas ungkapan-ungkapannya, maka beliau mengatakan, demi Allah selepas ini aku nggak akan cerita tentang, tidak akan angkat nama Sayyidah Khadijah kecuali aku menyertakan jasa-jasa baiknya kepada Rasulullah. Nah, kadang-kadang tuh orang perlu digituin. Taunya kita baik. Kadang-kadang ada juga kita naik darah, shock terapi, bukan karena marah, tapi agar orang tahu bahwa ada kebenaran-kebenaran yang kita pertahankan dan perjuangkan. Nah, itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa dinegosiasi dengan, tidak bisa dikompromikan dengan nilai apapun. Ada hiyal haya, begini hidup itu. Punya prinsip. Mau anak, kayak mau istri, kayak mau teman dekat, kayak mau siapa aja. Ya, kalau sudah bertentangan dengan kebaikan, kita tidak akan pernah berkompromi. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda bahwa siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan cinta kepada apa aja yang dicintai oleh sesuatu atau orang itu, dan apa saja yang serupa dengannya, dan apa saja yang terkait dengannya. Hadis ini dalam Fathul Bari. Man ahabba syai'an ahabba mahbubatih wa ma yushbihuhu wa ma yata'allaqu. Man ahabba syai'an ahabba mahbubatih wa ma yushbihuhu wa ma yata'allaqu bihi. Man ahabba syai'an ahabba mahbubatih wa ma yushbihuhu wa ma yata'allaqu bihi. Orang tuh ngaku cinta, maka dia akan cinta apa saja yang dicintai oleh orang yang dicintai, yang mirip dengannya, dan apa saja yang terkait dengannya. Maka kita ini masih jauh cinta sama Allah dan Rasul. Dengar azan biasa aja, nggak dengar nama Allah biasa, nggak dengar nama Nabi biasa. Semoga Allah tanamkan cinta kita kepada Rasulnya, dan itu melebihi segala kecintaan kita kepada selainnya. Allah marzuqna hubbak wa hubbar rasulik waj'al hubbaka wa hubbar rasulik ahabbal asya'i ilaina biduni mihnah wala baliyah. Na'am. Nah, ini adalah hal paling aneh nih. Ada seorang wanita yang cemburu kepada seseorang, kepada istri lainnya yang udah wafat duluan. Cemburu tuh sama yang hidup, nih cemburu sama udah wafat. Masya Allah. Dan Nabi SAW betul-betul menjaga perasaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga beliau tidak menikah lagi dengan selainnya sebelum Sayyidah Khadijah wafat. Nah, begitu caranya. Kita juga sama, yang termasuk ya al-fakir lah, ala kulli hal. Jadi kalau tidak atas ridhonya izinnya enggak. Tidak atas ridhonya izin. Kalau udah betul, kalau masih hidup betul ridho 100%, atau udah nggak ada gitu. Karena bener nggak sampai hati, ya orang susahnya habis-habisan sama kita. Contoh kita senang terus sama orang lain itu agak kurang, di hati itu agak kurang. Nah,
Kita belajar ikut Nabi SAW, dan kita tidak menghukumi ini untuk yang lain. Ya mungkin kalau yang lain mah susahnya nggak seperti kita. Kalau saya tuh memang hidup agak susah banget. Nah, betul-betul ditemenin sama istri tercinta. Nah, wahada mimma la bain ahli ilmi al-akhbar. Ini semua menunjukkan bahwa begitu tinggi kedudukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di hati Nabi SAW. Begitu banyak kelebihannya. Dan menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sudah mencukupi seluruh kebutuhan Nabi tanpa perlu ada istri yang lain. Dan beliau mendapat keistimewaan nemenin Nabi sendirian. Dan ini nggak dimiliki oleh istri Nabi SAW yang lain. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha hidup bersama Nabi 2/3 hidupnya Nabi. Ya, jadi secara kuantitas beliau sendirian, secara kualitas 2/3 hidup Nabi itu hidupnya sama Sayyidah Khadijah. Gitu. Istimewa gitu. Jadi 2/3 hidup Nabi itu bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Nabi SAW menikahi Sayyidah Khadijah di umur 38 tahun. Dan Sayyidah Khadijah tinggal bersama Nabi, hidup bersama Nabi 25 tahun. Nah, itu berarti 2/3 hidup Nabi hidup bersama Sayyidah Aisyah sendiri ya. Sayyidah Khadijah sendiri. Dan di masa yang lama itu Nabi SAW tidak memiliki istri yang lain. Inilah satu keutamaan Sayyidah Khadijah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau yang lain kan waktunya lebih sebentar dan bareng-bareng gitu. Menang banyak Sayyidah Khadijah. Kenapa ya? Karena memberinya banyak buat Nabi SAW. Dan termasuk segarnya ingatan Nabi SAW tentang Sayyidah Khadijah dan menjaga hak-haknya, beliau menjaga hak-hak teman-temannya Sayyidah Khadijah selepas beliau wafat. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah bercerita, Nabi SAW itu sering banget bercerita tentang Sayyidah Khadijah. Nah, itu tadi ya. Dan sering potong kambing lalu dibagikan kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Nah, kenapa? Karena teringat terus dengan Sayyidah Khadijah, mengingat terus kebaikan-kebaikan dan jasa baiknya, dan menjaga betul tentang hubungan-hubungan yang pernah dibangun oleh Sayyidah Khadijah kepada teman-temannya. Ini adalah dalil betapa Nabi SAW selalu mengingat jasa baik seseorang, menjaga persaudaraan, menjaga kasih sayang, menjaga kehormatan dan hubungan teman orang-orang yang dikasihinya, dan menjaga kekerabatan, hubungan baik semasa hidup orang yang dikasihnya atau sesudah wafat. Nah, dan memuliakan semua yang terkait dengannya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW kalau diberikan hadiah sesuatu oleh seseorang, maka beliau akan berkata, coba ini bawa ke fulanah itu. Nah, fulanah ini adalah temannya Sayyidah Khadijah. Lalu ini bawa lagi nih ke yang lain, karena orang ini dulu sangat ngefans, sangat sayang sama Sayyidah Khadijah. Jadi Masya Allah, ingat terus. Dan teman-teman dekat Sayyidah Khadijah ini punya kedudukan yang spesial di mata Nabi SAW. Sayyidah Aisyah lagi-lagi yang bercerita, beliau berkata, pernah datang seorang nenek-nenek kepada Nabi SAW, dan Nabi sedang bersamaku. Nabi SAW berkata, siapa engkau ya? Ana Jassamah Al-Muzaniyah. Nabi SAW bilang, bukan, engkau bukan Jassamah. Engkau, aku ganti namanya menjadi Hassanah Al-Muzaniyah. Kaifa antum? Kaifa halukum? Kaifa kuntum ba'dan? Apa kabarnya? Gimana kondisinya? Selepas lama nggak jumpa karena Sayyidah Khadijah udah nggak ada, gimana? Maka nenek tua ini menjawab, kami baik-baik saja. Ketika sudah keluar, udah pulang, maka aku Sayyidah Khadijah bertanya, wahai Rasulullah,
Mengapa engkau begitu perhatian, begitu spesial menyambut orang ini? Maka Nabi SAW bersabda, Aisyah istriku, sungguhnya ini orang dulu pernah datang di zaman Sayyidah Khadijah masih hidup. Nah, dan sungguhnya mengingat jasa-jasa baik, wa inna husnal ahdi minal iman, mengingat jasa-jasa baik itu bagian dari iman. Kenapa nama nenek tadi diganti dari Jassamah menjadi Hasanah? Karena Jassamah itu adalah artinya itu orang yang otaknya nggak cerdas, males. Udah nggak cerdas, mager gitu. Bahasanya nggak bodoh lah, udah bodoh, mager kan repot. Pinter, mager masih ketolong sama pinternya. Atau nggak pinter tapi gercep gitu, gerak cepet sana kemari bagus. Ini hati-hati nama orang Jassamah. Ini udah mager, waduh repot. Makan sama Nabi SAW diganti dengan nama terbaik Hasanah. Ini lebih hebat dari Hasna. Hasanah. Nah, maka mengingat jasa baik, menyempurnakan hak-hak orang yang hidup maupun yang mati. Ini orang udah meninggal juga Islam nggak ngebeda-bedain, beda alam doang. Ya, orangnya masih hidup di sana. Lagi mereka orang soleh. Ini kuburan orang dihancurin, ngapain? Kurang kerjaan. Beraninya mau orang mati. Lawan yang hidup, beraninya mau orang mati. Banyak sekali para suami hari ini yang tidak mengakui kelebihan istrinya. Padahal seumur hidup bareng. Senantiasa memberikan bantuan. Bahkan kadang-kadang membantu urusan ekonomi juga. Nah, ini sesuatu yang aneh. Dan Nabi SAW tidak pernah merasa keberatan untuk mengatakan cinta yang mendalam kepada Sayyidah Khadijah. Kita sekarang, ini masalahnya laki-laki itu gitu, ego. Nggak tahu ego apanya, bingung kan? Terlalu dipuji ntar gede kepala. Kalau disebut cinta nanti dia GR. Ngapa coba? Bingung saya. Minta maaf sama anak, nanti minta maaf sama bawahan. Bilang sayang sama bawahan, nanti jadi ngelunjak. Ngapain sih gitu? Nggak ada tuh dalam rumus agama gitu. Itu kalau kita belajar rumus-rumus leadership barat sekarang begitu. Jangan terlalu diliatin. Ya nggak juga terlalu diliatin. Tapi juga nggak pelit juga dengan ungkapan-ungkapan sayang. Ungkapan-ungkapan kita bangga kita. Orang tuh seneng gitu. Oh, duitnya nggak dikasih, kelembutannya nggak dapat, ucapan baiknya nggak diterima. Kan nggak enak. Nabi SAW tidak ego sama sekali, tidak keberatan sama sekali untuk mengatakan ucapan-ucapan cinta di hadapan istrinya. Nabi SAW pernah bersabda, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguh aku dirizkikan Allah untuk benar-benar cinta sama istriku. Itu bukan aib. Ini serepot, makanya kalau udah sudut pandangnya politik, sudut pandangnya respon balik orang, feedback orang ke kita, repot. Udahlah. Nah, kelebihan kita jadi orang Islam, udah apa yang Allah perintah, apa yang dicontohkan Nabi itu yang terbaik. Ya, apapun respon sebaliknya, apapun penelitian ini dan itunya, kita nih mau taat sama Allah, mau ikut Nabi SAW, dan benar-benar hidup tuh enak gitu. Apa ya, kayaknya ringan gitu. Kalau kita nih hidup udah pakai gaya ini, gaya itu, politik ini, politik itu, metode ya. Sementara hati nurani nggak pernah diajak bicara, nggak tahu mana syariat Allah, nggak tahu mana sunnah Nabi, semuanya berantakan ujungnya. Nah, begitu juga Nabi SAW juga mengucapkan sering juga tentang cintanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada wanita perawan, wanita gadis yang lebih Nabi sukai melebihi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha.
Nabi SAW nggak pernah menyembunyikan itu. Kalau ditanya orang, siapa yang orang yang paling kau sukai? Maka Nabi SAW jawab, Aisyah. Dari laki-laki siapa? Abu Ha. Jadi nggak ada tuh, ntar GR Sayyidina Abu Bakar, nanti jadi kurang ajar. Apaan kayak gitu? Saya sering tuh denger yang kayak gitu-gitu. Apaan sih kayak gini? Yang ngajarin ilmu begitu siapa gitu? Itu kan ilmu suzon tuh namanya. Aisyah dari kalangan laki-laki, ayahnya. Nah itu, kalau sekarang kita lihat banyak sekali orang, para suami yang hidup bertahun-tahun sama istrinya, bahkan puluhan tahun. Tapi nggak pernah ngucapin, aku sayang kamu, makasih ya udah nemenin. Nggak ada wanita, nggak ada. Jarang orang begitu. Saya juga bingung gitu. Ternyata disinggung di sini, karena itu fitrah banget sih. Itu apa ya, natural banget. Itu nurani banget gitu. Itu tadi kadang-kadang ego-ego nggak jelas. Dan kalau kita nggak baca, kalau kita nggak duduk sama para ulama, kita nggak tahu sunnahnya Nabi SAW, kadang-kadang kita juga minder. Kadang-kadang kita ditegur juga itu, jangan terlalu gitu, gini-gini. Walaupun perasaan kita selama ini kita begitu aman-aman aja, justru mereka makin sayang, makin cinta sama kita. Nah itu juga. Nah, sebagian mereka bahkan itu bisa ngejatuhin kehormatan kita. Ternyata benar, beliau juga bicara begitu. Kadang-kadang malu gengsi masa laki. Entah itu ilmunya dari mana. Nah, banyak orang tidak paham, kata beliau, bahwa berbicara apa adanya, berbicara lantang bahwa kita sayang, cinta, ridho kepada istri kita, itu termasuk sesuatu yang paling utama, paling powerful untuk semakin menguatkan kita punya hubungan. Dan semakin membuat kehidupan ini harmonis. Dan semakin menambah kepercayaan satu sama lain. Akhirnya istri pun juga tambah sayang sama suaminya, karena tahu bahwa suaminya betul-betul mencintainya. Dan dia pun nanti akan berkata hal yang sama. Dan akan mengulang-ulang juga kata-kata cinta. Masya Allah, Masya Allah. Berapa banyak akhirnya perempuan itu yang selingkuh, perempuan yang berbalik hati, berpindah hati. Karena dia mendapatkan kata-kata yang manis ini justru datang dari lelaki lain, bukan dari suaminya. Yang itu tidak pernah dia dengar dari suaminya. Ya Rabbi, ya Rabb. Hakadha nahnu ma'auladina aydan, hakadha nahnu ma'atulabina aydan, hakadha nahnu ma'aman haulana. Alhamdulillah, apa yang sudah kita lakukan selama ini ternyata nggak salah. Ya berapa kali saya bilang, saya sayang sama santri, saya sayang sama anak saya sayang. Nggak salah, karena itu bawaan hati gitu. Ada orang mau nemenin kita lagi susah tuh. Ada orang mau bantuin kita, duitnya kita nggak kasih cukup. Ada orang percaya sama kita di saat lembaga kita belum baik-baik saja. Ada orang-orang siap nemenin kita di titik terendah kita. Loh, terus kita nggak boleh ngomong, jangan nanti dia GR. Allah alam, ini ilmu nggak jelas kayak gitu. Kita harus tunjukkan, apalagi perempuan, makhluk penyayang, makhluk perasaan. Ketika perasaannya tersentuh, insya Allah dia nggak akan nyari dengan yang lain. Kalau kita punya anak laki kah, perempuan apalagi, kita mesti jangan sampai dia dapatkan kelembutan, kasih sayang, kata-kata romantis itu, kata-kata yang maksulan di sini, kata-kata yang sangat manis laksana madu itu didapatkan dari orang lain, yang boleh jadi dia akan berpindah hati dari kita sebagai ayahnya, atau kita sebagai pasangannya, atau kita sebagai gurunya, kita sebagai pimpinannya. Hadza billahi taufik. Makasih ya Rasulullah, makasih Syekh Saleh Al-Munajjad yang terus membimbing kita. Kita akan terus baca kitab para ulama untuk membersihkan segala pemahaman kita, untuk merapikan segala kehidupan kita dari segala pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kita pada hari ini, yang itu akan berujung kepada kehancuran dunia maupun akhirat. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.